Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Dari sisi kemiskinan tadi turun, pertumbuhan ekonomi juga naik, tetapi yang patut disayangkan adalah aspek Gini ya. Gini koefisien yang mengindikasikan ketimpangan itu naik. Dan itu jauh lebih tinggi di sebelum pandemi. Ini yang membuat saya sebagai orang yang selain dekan, saya juga fokus pada isu-isu kemiskinan dan ketimpangan. Ini menunjukkan bahwa pembangunan kita itu kurang inklusif ya. Artinya harusnya kan kalau kemiskinan turun, ketimpangannya turun. Itulah yang disebut pembangunan yang inklusif. Ini yang menurut saya kalau kita harus kritis ya, kritis dalam melihat bahwa capaian makro oke, tapi kita harus dalam konteks ini kita berharap ke depan ini ada kebijakan-kebijakan yang sifatnya lebih detail bagaimana untuk mengurangi isu-isu ketimpangan ini gitu loh. Ini yang menurut saya kadang kita terlalu fokus di angka-angka yang sifatnya makro tapi lupa di level detail gitu. Misalnya juga tadi disebutkan mengenai terkait dengan pengangguran terbuka yang turun. Ya kita setuju, tetapi kalau kita melihat lebih dalam lagi komposisinya itu orang bekerja itu di sektor informal, sehingga ini juga membuat kita juga terenyuh juga gitu loh. Kalau kita melihat angka tingkat pengangguran terbuka turun, tetapi kalau lihat komposisi lebih dalam, mereka banyak yang masuk ke sektor informal, dan sektor informal kita masih jauh lebih tinggi dibandingkan sebelum pandemi, sehingga pandemi itu menimbulkan scaring effect. Artinya orang nggak bisa kembali lagi ke sektor formal. Inilah yang juga bisa menjelaskan fenomena kenapa Gini itu naik gitu, karena orang kerja di sektor informal yang gajinya pasti lebih rendah dibandingkan yang sektor formal. Nah, ketimpangan ini menurut saya juga akibat dari pemulihan ekonomi ini kan yang pulih biasanya ya sektor formal mulai bergeliat, sehingga yang bisa menikmati dari kue pembangunan pasca pandemi ini ya lebih didominasi oleh kelompok formal gitu, sehingga ketimpangan itu akan naik gitu. Baik, Pak Teguh dan juga Pak Faisal dan juga pemirsa, kita sambil menyaksikan bersama ya, sambil memantau bagaimana situasi dan kondisi terkini di Gedung Nusantara. Kita sudah lihat tadi ada kehadiran dari Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin yang sudah hadir di Gedung Nusantara, dan juga sejumlah tamu undangan yang sudah berdatangan ke Gedung Nusantara pada pagi hari ini. Kompleks Parlemen, di mana di suasana pintu gerbang depan Kompleks Parlemen mendapatkan penjagaan atau pengamanan dari pihak kepolisian Republik Indonesia, Pas Pampres, dan juga pengamanan dalam